kami dari kelompok 1, kami akan mewawancara seorang narasumber yaitu Kak Aida, yang dimana kami akan bertanya bagaimana sih pelaksanaan adat pernikahan dari etnis Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Fauziah Nur. Di sini saya akan menjelaskan prosesi upacara pernikahan pada etnis Melayu. Saya sudah memiliki 6 pertanyaan yang untuk dijelaskan. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa saja atau bagaimana proses rangkaian upacara dalam pernikahan yang umum dilakukan dalam kebudayaan Melayu. Nah, yang pertama itu jadi pada masyarakat Melayu, terkhususnya Melayu Deli, itu pada zaman dahulunya memiliki 27 rangkaian tata cara perkawinan yang terdiri dari yang pertama yaitu merintis, yang kedua risik kecil, yang ketiga jamu sukat, yang keempat risik besar, yang kelima meminang, yang keenam naik emas, yang ketujuh ada ikat janji, yang kedelapan ada akad nikah, yang kesembilan ada malam berhinai curi, yang ke-10 ada malam berhinai kecil, yang ke-11 ada malam berhinai besar, yang ke-12 ada mengantar pengantin laki-laki, yang ke-13 ada namanya hempang pintu, yang ke-14 namanya bersanding, yang ke-15 tepung tawar, yang ke-16 juga tepung tawar, dan yang ke-17 ada cemetuk, yang ke-18 ada nasi hadap-hadapan, yang ke-19 ada serah terima pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, yang ke-20 ada mandi bedimbar, yang ke-21 ada sembah keliling, yang ke-22 ada malam bersatu, yang ke-23 ada naik halangan atau naik lepas pantang, yang ke-24 ada meminjam kedua pengantin oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, yang ke-25 ada memulangkan kedua pengantin kembali oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga pengantin perempuan, yang ke-26 ada naik sembah besar, yang ke-27 pengantin pindah ke rumah sendiri. Nah, tapi pada zaman sekarang itu sudah tidak dilakukan semuanya, jadi hanya beberapa saja yang dilakukan semuanya. Tata cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Melayu Deli itu sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sekarang, serta tentu saja kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga pengantin. Jadi sesuai kesepakatan apa-apa saja yang akan dilaksanakan. Namun pada umumnya yang dilaksanakan masyarakat Melayu Deli sekarang ini meliputi upacara-upacara pokok saja, yaitu upacara pokok sebelum pernikahan dan upacara-upacara dalam pelaksanaan peresmian pernikahannya. Nah, apa saja yang dilaksanakan sebelum pernikahan, yaitu merisik kecil dan meminang. Nah, dalam merisik itu adalah perkenalan antara kedua belah pihak. Jadi sebelum meminang ada yang namanya merisik, yaitu perkenalan terlebih dahulu kedua belah pihak keluarga. Nah, dalam acara peminangan dilaksanakan tiga upacara sekaligus, yaitu merisik resmi, meminang, dan ikat janji. Jadi merisik resmi itu seperti perkenalan resmi untuk kedua belah pihak, terus meminang itu mengikat, dan ikat janji itu seperti menyesuaikan kapan waktunya atau kapan untuk bermusyawarah kapan acara itu dilaksanakan. Terus upacara pelaksanaan dalam peresmian pernikahan itu apa saja? Yaitu yang pertama ada penyambutan rombongan pengantin pria dengan pencak silat, ada hempang batang bulu, ada tukar pepak tengah halaman, bertukar payung, perang bertih atau bunga rampai, terus disambut dari persembahan hempang pintu itu tersebut. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu waktu akad nikah pada masyarakat Melayu biasa dilaksanakan pada saat jadi waktu akad nikah dilaksanakan setelah proses peminangan atau setelah ikat janji. Jadi
kita meminang terlebih dahulu. Setelah meminang ikat janji, di mana isi dari ikat janji itu yaitu persetujuan atau penentuan tanggal akan dilaksanakannya peresmian pernikahan tersebut. Jadi setelah ada tanggal untuk peresmian pernikahan tersebut, maka dilaksanakanlah akad nikah sesuai dengan tanggal yang telah disetujui. Terus kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Prosesi membawa hantaran berupa apa yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak keluarga disebut. Nah, jadi pembawaan hantaran itu dilaksanakan di saat peminangan dan ikat janji. Jadi di saat peminanganlah dilaksanakannya proses hantaran. Jadi hantaran itu berupa barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak perempuan seperti emas, berupa uang, berupa perlengkapan kebutuhan untuk rumah tangga seperti atau perlengkapan untuk kebutuhan si pihak perempuan seperti baju, make up, sepatu, tas dan lain sebagainya. Apakah ada batasan waktu pada akad dalam jangka waktu tertentu? Nah, sebenarnya batasan waktu tidak ada, tapi ya sesuai diperjanjikan. Misalnya kedua belah pihak sudah menjanjikan akad pada hari Senin tanggal 1. Nah, akad itu dilaksanakan pada hari tersebut karena dalam prosesi akad itu ada yang namanya wali nikah dan yang menikahkan. Dan yang menikahkan itu adalah pihak dari KUA, yaitu Kantor Urusan Agama. Wali dari pernikahan itu adalah orang tua dari pihak perempuan. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, boleh dengan abangnya atau keluarganya dari pihak ayahnya yang laki-laki. Terus akad nikah itu dilaksanakan pada hari itu, dan apabila tidak lancar boleh diulang 2 sampai dengan 3 kali. Jadi pelafalan akad nikah itu boleh diulang 2-3 kali dalam prosesinya. Akad nikah itu sama dengan ijab kabul. Apa hubungan pantun dengan pernikahan? Jadi berpantun itu merupakan ciri khas masyarakat Melayu. Pantun yang diucapkan pada acara pernikahan dilakukan dengan cara berbalas-balasan antara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan. Salah satunya yaitu di acara hempang pintu. Acara hempang pintu adalah acara yang dilaksanakan ketika pengantin laki-laki diarak ke rumah pengantin perempuan. Pihak pengantin perempuan harus menutup pintu rumah dengan sehelai kain panjang melintang. Kain tersebut dapat dibuka setelah dilakukan secara berbalas pantun dan penyerahan sejumlah uang yang dilakukan sebagai syarat adat. Dalam kebudayaan, terdapat dalam sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat. Jadi berbalas pantun itu juga merupakan salah satu tradisi di masyarakat Melayu yang menitikberatkan pada tata cara, etika dalam bertutur ataupun dalam berkomunikasi. Jadi berpantun itu merupakan ciri khas masyarakat Melayu. Nah, itu tadi jawaban dari Kak Aida. Terima kasih telah menonton.